Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember tahun 2022, pegiat anti korupsi Jusman AR memiliki sejumlah agenda. Hingga saat ini, Jusman AR dan sejumlah lembaga lainnya sedang melakukan konsolidasi untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jusman AR mengisyaratkan akan melakukan agenda yang berbeda di Hari Anti Korupsi Sedunia dari tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan saat diwawancarai oleh media Bangsaku.co pada hari Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Tabe Banjos, saya dari media Bangsaku.co. Tabe mengganggu sedikit Banjos. Ini kan menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia, saya lihat di media sosial Banjos itu sudah beredar video-video maupun flyer yang terkait dengan Hari Anti Korupsi. Bagaimana persiapan, apa maksud daripada itu, Pak? Ya, saya kira itu sebagai bentuk menyemangati para kawan-kawan pejuang anti korupsi, yang artinya boleh dimaknai sebagai bentuk ajakan atau seruan bagaimana pada tanggal 9 Desember nantinya, mari kita sama-sama merayakannya itu. Entah seperti apa nanti bentuk kegiatannya, ya kan sekarang masih konsolidasi ya, seperti apa nanti ya. Sejauh ini yang berkembang, yang masuk ke grup-grup, ya ada yang mengusulkan apakah bentuk dialog ya dengan menghadirkan lintas organisasi, ya, termasuk katakanlah ada dari personal akademisi, pakar-pakar hukum dan lain-lainnya. Nah, juga ada yang mengusulkan turun ke jalan, ya. Pastinya sampai sekarang itulah yang bergulir. Tapi insya Allah, tentu kita inginkan bagaimana tahun ini, khusus perayaan Hari Anti Korupsi nantinya ini tertanggal 9 Desember 2022, ada perbedaan kemasan atau bentuk kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya lah. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Apakah ada kejutan terkait Hari Anti Korupsi ini? Untuk kejutan saya kira hal yang biasa-biasa saja ya bagi kami, tapi mungkin publik sebagiannya, khususnya yang tidak bergelut di dunia itu, mungkin wajar-wajar juga kalau memang nggak ada sebuah kejutan. Yang pasti, kembali saya bilang tadi, kita berharap pada kegiatan perayaan Hari Anti Korupsi tanggal 9 nantinya ini berbeda bentuk kegiatannya pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saja ya selain menggelar dialog publik, tetap ada, besok kan sudah ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, dialog-dialog publik itu. Yeah. Dan tetap juga ada turun ke jalan, tapi ya tetap kita berusaha bagaimana ketika turun di jalan tidak ada perampasan hak, ya, karena perayaan Hari Anti Korupsi ini juga bertepatan dengan perayaan Hari HAM, ya. Ya misalnya bagaimana kita turun ke jalan tidak menjadi sumber kemacetan, harus ada sinergi yang baik dengan dinas pengamanan, apakah dari perhubungan atau dari kepolisian. Nah, kemudian lainnya ya, kalau saya sih punya ide, saya berharap bagaimana nanti pada kegiatan itu setelah dialog, besoknya turun ke jalan, dan turunnya ke jalan itu kita sudah tentukan apakah kita menjadikan titik sentral di Kejaksaan Tinggi atau di Polda Sulsel. Bahwa kalau disepakatinya nanti, ya apakah di Kejati atau di Polda, ya tentu kita kembali lagi, karena kita punya planning, khususnya saya sendiri, saya menginginkan bagaimana pada perayaan Hari Anti Korupsi nantinya itu turun ke jalan, khususnya ke lembaga penegak hukum, tidak hanya turun menyampaikan atau meneriakan kasus-kasus yang macet atau yang mandek, tetapi bagaimana ada perubahan, misalnya penyerahan data dugaan korupsi, bahwa kalau kemudian nantinya data tersebut dimiliki oleh kawan-kawan melebihi dari satu, ya, atau melebihi dua, ya mungkin saja ada yang dilaporkan di Kejati, ada juga dilaporkan ke Polda, dan ada juga yang ke KPK.
Kan Iya. asik kan kalau begitu. Nah inilah yang saya masuk berusaha untuk ada perbedaan pada perayaan hari anti korupsi sebelumnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Jos. Sama-sama, kasih.